Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawati wa sholati wa sholatil tawaku mulillahi qanitina. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita. Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi dengan saya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi kita memang diciptakan oleh Allah sejatinya untuk beribadah. Nah, di dalam peribadatan kita itu ada yang dinamakan salah satunya adalah sholat. Nah, sholat yang kita kerjakan itu telah kita juga tahu di surah 17 ayatnya 87 apa nggak salah, yaitu tentang sholat 5 waktu, dan di situ juga sholat subuh diceritakan di situ adalah sholat subuh ya. Coba kita lihat kayak sholat 78 sebentar. Al-Isra ayatnya 78, bukan 87, 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan malaikat. Nah, jadi yang mau saya bahas di kesempatan ini adalah selain sholat subuh, sholat yang di pinggiran itu, pinggiran waktu, artinya pinggiran waktu antara gelap ke terang ataupun terang ke gelap, itu ada satu sholat lagi namanya sholat wusta. Ya, nah yang akan kita bahas sekarang adalah sholat wusta. Jadi ada 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah keridhoannya dalam ketaatan, kemurkaannya dalam maksiat, Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan, para wali di tengah-tengah manusia, ajal atau kematian, dan sholat wusta, salat yang utama di dalam sholat 5 waktu. Persembunyian ini bertujuan agar manusia senantiasa bersemangat dalam beribadah, menjauhi maksiat, dan mempersiapkan diri menghadapi kematian serta menghargai setiap orang. Jadi yang pertama adalah yang dirahasiakan oleh Allah adalah keridhoannya dalam ketaatan. Jadi Allah merahasiakan keridhoannya dalam perbuatan taat. Jadi kalau kita taat terhadap apa yang Allah perintahkan, dari situ Allah ridho. Cuma bentuknya ridho seperti apa, itulah yang dirahasiakan oleh Allah. Ya, sehingga kita terus berusaha untuk berbuat baik dan taat kepadanya tanpa menganggap bahwa ridhonya hanya datang dari ibadah besar. Artinya apa? Kapan datangnya ridho Allah itu kita nggak pernah tahu. Yang kita lakukan, yang kita tahu adalah kita lakukan terus kebaikan, mengikuti apa yang emang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua yang dirahasiakan adalah kemurkaannya dalam maksiat. Jadi Allah merahasiakan murkanya dalam perbuatan maksiat.
sehingga kita terus berusaha untuk menghindari maksiat meskipun mungkin tidak terlihat oleh mata, karena Allah Maha mengetahui segala perbuatan kita. Kapan tuh Allah marah, nggak langsung ditunjukin gitu loh. Kan kita jadi ragu nih, waduh, kita jadi takut, bukan ragu, jadi takut nih. Jangan-jangan kalau saya berbuat begini, murka Allah datang sekarang nih, kan gitu ya. Jadi yang dirasakan oleh Allah, pertama keridoannya, yang kedua kemurkaannya. Dan apalagi yang dirasakan oleh Allah kepada kita adalah Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Nggak ada yang pernah tahu. Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dirahasiakan di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Tujuannya agar umat Islam terus giat beribadah dan tidak melalaikan ibadah karena tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu datang. Memang kita oleh para ulama diberikan sedikit clue-nya ya, tapi exactly kapannya nggak pernah tahu kita. Makanya kalau begitu masuk bulan Ramadan, mancang mau ketemu dengan Lailatul Qadar, pancang itu dari hari pertama ya, H+H, hari H sampai H+29 atau 30, pol-polan kita insya Allah dapat Lailatul Qadar itu. Lalu apalagi yang dirahasiakan para wali di tengah-tengah manusia. Jadi Allah menyembunyikan para walinya di antara manusia biasa agar manusia tidak mudah menyombongkan diri dan menghina orang lain, karena bisa jadi orang yang dianggap biasa saja adalah wali Allah. Jadi yang dirahasiakan lagi, wali Allah di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita. Mana tahu kita melihat seorang yang kita anggap nggak berilmu atau apa, ternyata dia wali Allah gitu, kita nggak pernah tahu. Di situ dijelaskan bahwasanya agar manusia tidak mudah menyombongkan diri. Mana tahu yang dia sombongkan itu ternyata itu wali Allah. Karena wali Allah itu adalah yang dirahasiakan oleh Allah, maka nggak pernah ada orang yang ngaku-ngaku gitu, saya ini wali gitu. Yang ada wali murid ya. Wali Allah nggak ada yang pernah tahu, karena itu sangat dirasakan oleh Allah. Lalu apalagi yang kelima adalah ajal atau kematian. Allah merahasiakan ajal sehingga manusia tidak akan melalaikan persiapan untuk mati. Kematian bisa datang kapan aja, di mana aja, dan caranya apa aja, sehingga manusia harus selalu siap. Di Quran dijelaskan yang merasakan hidup pasti merasakan mati. Ya, cuman waktunya, cuman Allah yang tahu kapan waktunya. Ketika seorang manusia itu selesai kontraknya di dunia gitu, itu waktunya nggak pernah tahu. Mungkin ada beberapa ulama yang bisa menjelaskan cuma ciri-cirinya gitu, orang-orang yang mau wafat kayak apa gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu tanggalnya, kita nggak pernah tahu di mananya, kita nggak pernah tahu caranya bagaimana kita wafat. Yang kita tahu adalah kita mempersiapkan yang terbaik. Ya, kita pengen wafatnya di tempat yang bagus, ya sering-sering ke tempat yang diridhoi oleh Allah, kayak ke masjid, tempat-tempat ibadah, ya kan. Terus dengan cara apa aja? Nah, ada beberapa penjelasan bahwasanya Allah menjelaskan juga, Rasulullah kalau nggak salah ini hadisnya itu bersabda kalau orang wafat itu sesuai dengan apa yang dia sering kerjakan gitu lah. Jadi kalau misalnya ada orang yang senang baca Quran, dia wafat ketika baca Quran. Kalau dia lagi ibadah sholat malam, dia wafat pada saat sholat malam. Jadi kalau mengenai caranya, ya kita persiapkan cara yang terbaik gitu lah. Jangan kita mensia-siakan waktu yang Allah berikan itu untuk tidak pada satu tempat yang baik, cara yang baik gitu. Sehingga kita harus selalu siap ya, dengan dimana, kapannya, cara apa aja kita nggak tahu. Nah yang keenam adalah sholat wusta di dalam sholat 5 waktu. Sholat wusta atau sholat yang utama dirahasiakan di dalam sholat 5 waktu agar umat Islam terus bersemangat dalam melaksanakan
sholat 5 waktu dan tidak menganggap sholatnya tersebut hanya sebagai kewajiban, tapi juga sebagai ibadah yang utama. Maksudnya begitu, Pak. Nah, tapi ini ada perbedaan pendapat. Hal tersebut termasuk area hambanya bersungguh-sungguh mengikhtiarkannya, Pak ya. Jadi yang namanya sholat wusta itu adalah sholat yang utama. Kapan waktunya nggak pernah tahu gitu. Jadi cuma di beberapa pendapat bahwasanya sholat wusta itu beberapa ulama bilang itu sholat asar atau sholat yang di pinggiran. Hal tersebut jadi sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 238 tadi, hafizu ala as-sholawati wa sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi pelihara semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jadi ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud sholat wusta atau sholat yang di tengah-tengah adalah sholat asar. Tetapi yang tahu persis hanya Allah Ta'ala. Sebagaimana disyaratkan ayat ini, wa sholatul wusta. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sir Al-Asrar, maksud dari sholat al-wusta adalah sholat kolbu. Karena kolbu berada di tengah badan, antara kanan dan kiri, atas dan bawah, juga menjelaskan rasa antara bahagia dan menderita. Ada beberapa pendapat mengenai makna dari sholatul wusta. Alam al-Faqih Imani dalam kitab Tafsir Nurul Quran mengatakan bahwa sholat wusta adalah sholat zuhur. Hal ini diperkuat dengan asbabun nuzul ayat tersebut. Ahmad Al-Bukhari dalam tarikhnya, Abu Dawud, Al-Baihaqi, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Zaid bin Sabit bahwa Nabi melakukan sholat zuhur ketika terik matahari, dan ketika itu salat zuhur adalah salat yang paling berat bagi para sahabat. Maka turunlah ayat Al-Baqarah ayat 238 ini. Lain lagi pendapat Said Qutb dalam tafsir Fil Zilalil Quran. Said Qutb memaparkan salat wusta adalah salat asar. Hal ini menurut beliau berdasarkan hadis, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Quraib. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amashi, dari Muslim bin Subaih, dari Sutair bin Syakal, dari Ali. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada perang Ahzab, pasukan musuh benar-benar telah menyibukkan kita dari sholat wusta atau asar. Semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api. Kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat asar di antara 2 sholat malam, yaitu di antara maghrib dan isya. Hadits riwayat Muslim. Jadi ada berpendapat bahwasanya sholat wusta itu salat, tadi ada sholat zuhur, ada sholat asar ya. Lalu sedangkan Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa memahami perintah melaksanakan sholat wusta berarti melaksanakan semua sholat dalam bentuk sebaik-baiknya. Berbeda dari yang lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki pendapat, menurut beliau yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholatnya kalbu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim yang dikutip oleh beliau dalam kitab Syiar Al-Asrar. Sesungguhnya kalbu manusia ada di antara 2 jari-jari Allah. Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, kitab Al-Qadar, bab tasrif Allah Ta'ala Al-Qulub Kaifayasya, nomor hadis 2654. Menurut Syekh Abdul Qadir, salat itu harus menghadirkan kolbu. Jika salat kolbu dilupakan, maka rusaklah salat syariah dan salat tarikahnya. Hal ini berdasarkan hadis, tidaklah sah salat seseorang kecuali disertai dengan hadirnya kolbu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata hal itu karena orang yang salat sedang bermunajat dengan Tuhannya, sedangkan tempat munajat adalah kolbu. Bila kalbu lalai atau ghaflah, maka batalah sholat kalbu sekaligus sholat badannya, karena kalbu merupakan inti dan anggota badan yang lain yang mengikuti. Jadi di sini berpendapat bahwa sholat wusta itu, ya, ada yang bilang adalah Syekh Abdul Qadir Jalilani bilang bahwasanya sholat wusta itu sholatnya kalbu. Jadi apa? Jadi kita ketika sholat harus menghadirkan kalbu, supaya kita sholat kita tuh connect sama Allah gitu.
Nah, terus ada lagi yang Alama Fakih Imani dari dalam kitab Tafsir Nurul Quran itu bilang bahwasanya sholat wusta itu sholat duhur. Sayyid Qutb berpendapat bahwasanya sholat wusta itu sholat asar, ya. Quraisyah berpendapat bahwasanya sholat wusta berarti melaksanakan semua sholat dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya, jadi ada beberapa pendapat ya. Yang jelas adalah sholat ini sholat yang istimewa, Pak. Yang kita nggak pernah tahu kapan waktunya atau yang jelas adalah kita harus melaksanakannya dengan sepenuh hati. Pertama, sholat dengan menghadirkan kolbu, ya. Mau itu di zuhur, mau itu di asar, ya. Yang jelas jangan lupakan sholat wusta ini. Nah, untuk mengenai pendapat sholat wusta adalah sholat asar, dikutip dari buku Kemudahan dari Allah ringkasan tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib Ar-Rifai, disebutkan bahwa Allah memberikan ketegasan khusus pada sholat wusta melebihi ketegasan pada sholat lainnya. Jadi memang terjadi perselisihan antara ulama salaf dan khalaf mengenai sholat wusta sehingga muncullah berbagai pendapat. Namun yang menjadi pusat perselisihan dan pertentangan ialah dua sholat, yakni sholat subuh dan asar. Beberapa hadis Rasulullah menegaskan bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Ali, dia berkata Rasulullah SAW bersabda dalam peristiwa Azab, mereka telah membuat kami lupa sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan berumah mereka dengan api. Kemudian beliau melakukannya di antara sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi pada saat perang Ahzab itu sholat asarnya lewat, dikerjakannya di antara maghrib dan isya. Sehingga Rasulullah tuh bersabda seperti ini. Kita di situ melihat bahwasanya ternyata sholat asar itu penting, Pak. Jangan sampai dilewatin gitu. Kadang kan kalau kita mau sholat asar itu nanggung, Pak, lagi kerja nanggung, lagi ngapain nanggung, kadang lagi tidur ya. Nah, sekarang kita udah tahu bahwasanya sholat asar itu sholat yang di pinggiran nih, antara terang sama gelap, kan begitu ya, Pak. Dan sebagaimana kita tahu, dua saat ini subuh dan asar ini adalah waktu aplusannya malaikat ngelaporin amal kita dalam hari itu. Ya, malaikat yang shift pagi sama shift malam gantiannya di situ. Ada yang satu nutup catatan, ada yang satu buka catatan. Bayangin aja kalau lagi dia buka catatan, lagi tutup catatan, amal terakhir kita tidur lah, dosa. Sayang, Pak. Ya kan? Makanya sholat wusta itu sholat asar itu sholat yang penting, Pak, ya. Sebegitu juga sholat subuh, kan dijelaskan tadi ya di ayat di surat 17 ayat 78. Hadis senada diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Muawiyah Muhammad bin Hazim Al-Dariri, diriwayatkan pula oleh Muslim melalui Syu'bah dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian diriwayatkan pula oleh Syekhani Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan sejumlah pemiliki musnad, sunan dan sahih melalui berbagai jalan yang ceritakan secara panjang dari Ubaidah As-Sulmani juga dari Ali. Imam Ahmad meriwayatkan dari Samurah bahwa Rasulullah SAW bersabda, perihala segala sholat dan sholat wusta. Dia mengistilahkannya demikian bagi kita, ia adalah sholat asar. Ibnu Jarir mengatakan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat wusta ialah sholat asar. Firman Allah, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, yang kita harus pahami juga di dalam satu ayat ini, Al-Baqarah 238 ini, pertama, salat wusta, kedua, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jadi poinnya adalah ketika kita melakukan sholat yang 5 waktu maupun yang sunnah dan yang lainnya, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jadi diminta kekhusyuan kita.
kita lagi connect nih sama Allah nih, lagi berkomunikasi, kita mau curhat, mau segala macam, mau minta, mau mohon ampun. Nah, makanya dihadirkan di situ, kalbunya dihadirkan Allah di situ gitu. Jadi memang agak sulit dalam prakteknya ya untuk sholat khusyuk itu. Tapi pasti ada caranya untuk kita bisa memulai untuk belajar sholat khusyuk itu seperti apa. Karena di Al-Mu'minun juga kan dijelaskan ya itu ya kan, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia bilang gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwasanya sholat wusta ini di sini disebutkan bahwa ini sholat wusta adalah sholat asar, dan setiap sholat harus dilaksanakan dengan khusyuk gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita meninggalkan atau lalai sholat wusta ini? Akibatnya apa? Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa waktu sholat ini, yang satu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rasulullah SAW pernah menyampaikan pada para sahabatnya, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat wusta, maka akan terhapuslah semua amalannya awal hari itu ya. Ya, jadi selain itu termaktub juga di dalam kitab Sahih pula dari hadis Al-Auza'i dari Yahya ibnu Abu Katsir, dari Abu Kilabah, dari Abu Katsir, dari Abu Jahir, dari Buraidah ibnu Hasib, dari Nabi SAW. Disebutkan sebagai berikut, Nabi SAW pernah bersabda, bersegeralah dalam melaksanakan sholat, ya ini dari awal waktunya pada hari yang berawan, karena sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan sholat asar, niscaya amal perbuatannya dihapuskan. Kemudian dalam riwayat hadis lain menyebutkan tentang bahaya meninggalkan sholat asar. Rasulullah SAW sangat tidak menyukai apabila ada umatnya yang melakukan hal itu ya. Beliau bersabda, mereka menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi kubur mereka dan perut mereka atau rumah mereka dengan api. Ya, jadi di sini penting sekali sholat wusta itu, yang mana beberapa ulama berpendapat bahwasanya sholat wusta itu sholat asar. Maka kita lihat sholat asar itu kan bentangan waktunya kalau sekarang tuh kira-kira dari jam 3 sampai setengah 6 lah ya, sampai maghrib. Makanya kalau boleh begitu azan kita sholat tepat waktu gitu. Harusnya kita kan begitu. Supaya apa? Supaya keutamaan ini nggak hilang gitu. Keutamaan sholat wusta. Ketika ada sholat yang disebutkan di dalam Quran, berarti itu bukan main gitu ya kan. Sholat subuh disebutkan kan. Terus ini sholat wusta juga. Jadi saat hari ini kita belajar bahwasanya sholat yang benar di dalam sholat 5 waktu itu ada 2 waktu sholat yang penting yang bisa yang dianggap penting dan jangan sampai ditinggalkan kan gitu ya. Karena apa? Karena faedahnya luar biasa. Walaupun ada penjelasan bahwasanya sholat wusta itu bisa sholat kapan aja, ada yang bilang zuhur, ada yang bilang asar gitu kan. Yang jelas adalah penjelasan lain tentang sholat wusta adalah sholat yang menghadirkan kolbu atau khusyuk gitu. Artinya apa? Dalam satu hari kita punya waktu yang memang benar-benar istimewa ya kan. Pertama ada sholat sepertiga malam, kedua ada sholat subuh kan disebutkan dalam Al-Quran juga, ketiga adalah sholat wusta. Jadi sekarang kita melihat sholat asar itu menjadikan satu sholat yang penting gitu lah. Jadi sesibuk apapun kita, tolong jangan ditinggalin nih sholat gitu ya. Disambut dengan baiknya. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Kita sekarang paham bahwasanya
ada 6 tadi yang dirahasiakan Allah, yaitu keridoannya dalam ketaatan, kemurkaannya dalam maksiat, Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan, para wali di tengah-tengah manusia, ajal atau kematian hambanya, dan sholat wusta di dalam sholat 5 waktu. Jadi kita tahu bahwa situ ada satu rahasia penting di situ. Yang kita tahu adalah lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Hadirkan hati dalam sholat, ya, jangan sampai kita meloloskan waktu itu. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditambahkan dan ditanyakan, mau enggak? Masih banyak waktunya. Iya. Al-Ma'un. Iya. Jadi kalau di Al-Ma'un kan disebutkan celakalah orang yang sholat gitu kan. Keterusannya siapa yang lalai itu gitu kan. Siapa yang celakalah yang sholat, yaitu orang sholat yang lalai, yaitu lalai itu lalai waktu. Jadi lalai waktu, lalai banyak pun, lalai pakaian, lalai tidak hadirkan hati Allah dalam hati, lalai menunda-nunda, ya, itu sudah jelas bahwasanya kalau sholat kan kita nggak butuh Allah nggak butuh sholat kita, itu yang kita butuh malah kita gitu loh. Kenapa? Karena saatnya kita sholat itu saatnya, ada satu ulama yang berpendapat bahwasanya ya caranya, satu cara yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita umatnya, bagaimana caranya kamu terkoneksi langsung dengan Allah, yaitu lewat sholat gitu. Bahkan ada yang bilang mi'rajnya orang muslim adalah lagi sholat gitu. Kalau Rasulullah kan mi'raj beneran, kalau kita lagi sholat. Jadi jangan lalai, benar Pak, jangan ditunda-tunda, jangan juga sekedar gitu aja, sepele gitu ya, jangan juga, tolong dihadirkan hati juga, ya kan. Kita tahu waktu-waktu yang terbaik, mana tahu dalam waktu-waktu itu kita panjatkan doa, nggak pernah tahu doa dari kita sholat waktu kapan yang diijabah oleh Allah duluan. Kira-kira itu Pak. Ada lagi Pak Aleh mungkin? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Berarti Tengah, ya. Nah, yang dimaksud tengah itu kan di antara 5 itu, kalau kita antara Isya dan Zuhur ya subuh gitu. Iya. Di antara Maghrib dan subuh Isya. Jadi itu memang jadi apa ya, pertanyaan gitu ya, yang mana sebenarnya gitu. Kalau tadi dari-darinya ada yang tengah itu bisa subuh bisa asar. Nah cuman bagaimana menyikapi hal itu gitu ya, walaupun dari itu sudah ada, tapi bahasa itu memang tengah gitu ya. Iya, betul. Berarti tergantung kita cara memandang. Iya. Gimana tadi? Ya, baik, iya. Memang mesti berpatokan kepada ulama. Ulama menafsirkannya gimana? iya, betul. Kalau kita karangan kita sendiri repot. Iya, betul. Makanya jadi karena hilaf gitu kan ya. Iya. Ada. Iya. Juga seperti Ibu Kadir kan bilang asal ya. Iya. Iya. Jadi memang betul. Berpendapat bahwa saya sholat wusta adalah sholat asar kan jelas dalil-dalilnya. Tapi ada dalilnya juga yang menyebutkan tadi Abdul Qadir Syekh Al-Jailani itu bilang sholat wusta itu sholat yang di tengah menghadirkan kalbu kan gitu. Jadi kalau pendapatnya Pak Aleh tadi,
pemikiran, bukan pendapat, pemikiran Pak Ale tadi, kalau misalnya dari subuh sama asar berarti zuhur gitu kan, zuhur. Artinya apa? Di 5 waktu ini apa yang perlu kita lakukan? Yaitu mengkhusyukkan yang 5 waktu ini gitu Pak. Iya. Jadi kalau subuh maghrib ke subuh berarti tengah-tengahnya isya. Oh, kita mesti khusyuk di isya. Ya akhirnya gitu, semuanya khusyuk gitu kan, semuanya cari khusyuk. Iya. Tapi betul, tapi iya tidak ada, jangan kelewatan gitu kan. Ya kan, di tengah semua, di tengahnya semua, ya kan, semuanya di tengah-tengahnya semua kan gitu kan. Maghrib di tengah-tengahnya asar sama isya dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah sudah ada pendapat yang lebih sahih lagi, ya kan, para ulama berpendapat seperti itu. Sebenarnya ada dalilnya tuh gini Pak, di surat Al-Baqarah ayat 238. Yaitu yang saya sebutkan tadi, ya kan, ya, sebutkan tadi. Ya. Iya. Ya itu tengah-tengah semua. Iya. Jadi gitu. Jadi yang Allah mau tuh ya khusyuk lah di 5 waktu itu, tambah lagi yang lain-lainnya gitu kan. Karena kan beberapa pendapat ini dikatakan bertentangan tapi saling mensupport kan begitu Pak, ya kan. Ada yang bilang zuhur, ada yang bilang asar, ada yang bilang sholat menghadirkan hati. Bahkan Quraisy Shihab sendiri berpendapat bahwasanya melaksanakan semua sholat dalam bentuk sebaik-baiknya, ya kan. Artinya semuanya jadi klop gitu loh. Mau di sholat asar, mau di sholat zuhur gitu. Yang jelas itu halus gitu. Dia mungkin sama pendapatnya gitu. Kira-kira begitu ya Pak ya. Tapi yang jelas beberapa pendapat menyatakan, Rasulullah sendiri pernah mengatakan ketika perang Ahzab tadi, kita sibuk perang sampai lewat nih sholat wusta kan gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Masih ada waktu kira-kira berapa? 10-15 menit lagi ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditambahkan lagi, ya kesimpulannya adalah kalau tadi dari segi bahasa sholat wusta adalah sholat yang di tengah-tengah, ya berarti kita sekarang udah paham. Jadi 2 sholat ya. Iya, iya. Jadi iya begitu. Karena kan yang beririsan itu kenapa sih disebutkan dalam Quran gitu. Kalau ketika di Al-Isra ayat 78 kan sholat subuh lah, maka sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Emang yang lain nggak disaksikan? Semua disaksikan, tapi kenapa disebutin gitu? Karena itulah utama. Jadi yang utama apa? Sholat subuh utama, sholat wusta juga merupakan satu keutamaan juga gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi memang yang kita harapkan adalah ketika kita paham mengenai sholat-sholat yang di antara pergantian waktu itu, yang kita harapkan adalah kita tidak lalai atau istilahnya tidak menganggap itu sebagai satu yang penting. Nah, jangan sampai gitu. Yang mau kita garis bawahi di sini adalah sholat-sholat yang perpindahan waktu itu, yaitu sholat yang utama juga gitu. Sayang dilewatin, merupakan suatu waktu yang mustajab dalam berdoa gitu. Jadi Bapak mau minta apa nih? Mau minta ampun, boleh, ya kan? Mau ada hajat, mangga, silahkan. Jadi kita tidak melakukan sholat hanya menggugurkan kewajiban, yang katanya orang-orang bilang ya, menggugurkan kewajiban, ada sholat udah aja. Tapi anggap itu sholat memang waktu kita koneksi kepada Allah gitu. Kita dikasih waktu 5 waktu loh Pak, ya kan? Ayo, siapa yang mau ini 5 waktu deh, aku kasih waktunya, tinggal kamu mau minta apa atau ya, kita sambut dengan yang format yang terbaik, kata Quraisy kan begitu.
bentuk yang terbaik gitu lah kan. Kira-kira begitu Pak. Jadi kita sekarang tahu nih, jangan kita lewatin gitu. Ya, kira-kira itu aja yang bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup kaji kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa sallallahu asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.